Gak, Iya Mas Erwin. gimana rasanya menjadi pewaris nama besar orang tuamu? eh Waktu pertama kali masuk teater sih gak ada rasa apa-apa ya. Itu kapan ya? Itu aku pertama kali ikut tuh 2007. Jadi umurmu waktu itu? Waktu itu umur 26, 27 antara tahun itu. Pakai nama nama gue kan Rangga Buana. Mm-mm. Nama gue Rangga Buana. Terus bokap nulis di buku acara Rangga Riantiarno aja. Mm-mm. Diganti. Ya udah, itu jadi sesuatu yang lah. Jadi ada beban tanggung jawab nih kalau begini. Iya. Waktu pertama masuk teater juga orang-orang bingung gitu. Kenapa sih anak ini ikut teater setelah 26 tahun cuma nonton doang di sanggar atau di gedung pertunjukan, dia mau ikut teater kenapa? Ya kebetulan waktu itu banyak yang seumuran jadi ikutan aja. Tapi nggak menyangka juga bakal manggung dan di buku acara dikasih namanya Rangga Riantiarno gitu. Rasanya jadi kayak nggak nyaman gitu. Bukan nggak nyaman sih, tapi lebih kepada wah, ini berarti ekspektasi orang bisa lebih nih kalau nama Rangga Riantiarno ini di belakangnya ada Riantiarno. Iya. Jadi anaknya Ratna Riantiarno dan anaknya Nano Riantiarno. Iya. Itu aja. Terus ketika perasaan insecure ya bisa dibilang ya? Bisa dibilang Nggak insecure. ya? Ada gak sih yang suka ngomong ke kamu gitu waktu awal-awal kamu masuk ke teater? Orang suka ngomong sesuatu yang bikin kamu jadi gak nyaman. Mungkin karena cukup apa ya? Kalau di teater koma tuh kadang-kadang ada pemain yang cukup terinsulasi dari kegiatan teater lain, termasuk gua, bahwa sebagai pemain jarang main di tempat lain gitu. Jadi Iya. kegiatannya hanya di teater koma aja. Jadi mendengar celetukan-celetukan kayak gitu belum pernah, dan itu zaman dimana orang baru ngeblok kali ya atau apa, jadi nggak kayak di medsos ada Twitter atau apapun, itu belum ada. Jadi rasanya sih belum pernah ada selentingan kayak gitu. Oke. Tapi ada perasaan insecure itu selalu ada ya? Perasaan insecure itu selalu ada karena seolah-olah memang harus ngebuktiin nih emang kayak apa sih, mungkin penonton datang, oh ini anaknya Nano sama Ratna nih main nih, kayak apa sih mainnya. Walaupun dari awal juga nggak langsung dikasih peran utama. Iya. Sebenarnya kan emang ada tahapan di teater koma. Jadi mungkin itu juga membantu mengatasi rasa insecure. Karena perlahan-lahan dikasih peran yang dari kayaknya gampang nih yang ini. Terus lakon berikutnya lebih banyak dialognya. Tiba-tiba ada nyanyinya. Yang kemarin ya kalau bokap tuh kadang-kadang bercanda, kamu bisa nyanyi nggak sih sebetulnya? Karena cukup introvert jadi jarang nyanyi gitu di depan orang gitu. Jadi step by step proses itu membantu perasaan insecure ya? Iya, pelan-pelan oh bisa, ternyata bisa. Ada peran-peran yang kadang-kadang dikasih peran ini ya, bisa nggak ya? Misalnya tahun 2016 pernah dikasih peran jadi Sri Kandi. Jadi kan berarti tiba-tiba harus jadi istrinya Arjuna gitu. Sementara itu pertunjukannya lakonnya namanya Semar Gugat. Tahun 94 waktu itu pemain perempuannya kurang, jadi memang yang istri-istrinya Arjuna ada Larasati, ada Sumbadra, ada Sri Kandi, itu yang main laki-laki. Terus Betari Permoni Toko Jati juga yang mainin laki-laki. Nah ini di antara semua pemain yang masih original cuman yang jadi Semar sama yang jadi Arjuna. Perempuan malah yang jadi Arjunanya. Nah di antara semua itu, di antara istrinya Arjuna cuman gua doang yang laki, dan harus coba gerakan putrinya kayak gimana. Untung ada koreografer, jadi itu sedikit membantu. Apakah karena dari kecil suka nonton, diajak lihat kegiatan
Mas Nano ya sama Mbak Ratna, itu juga muncul dalam diri kamu, this is my life. Ada gitu gak sih? Belum kebayang sih waktu itu. Mungkin ada anekdot dulu waktu umur 3 tahun pernah ngeliat pertunjukan namanya opera ikan asin. Itu ada adegan bandit-bandit nari. Waktu itu kata mama papa tuh, kamu tuh ikut nari juga, udah ada kostum banditnya juga. Tapi pas mau pertunjukan, ya masa ada bandit kecil di antara bandit-bandit, ya kan itu pertunjukannya jadi nggak gitu kan, maksudnya serius pertunjukannya. Jadi nggak boleh dibawa pulang. Mungkin sejak itu dia nggak pernah mau lihat latihan lagi. Itu antara benar atau enggak ya, jadi nggak kebayang bahwa hidup teater seperti itu. Karena waktu pertama kali ikut teater 2007, latihan itu 3 bulanan. Bulan ketiga drop sakit. Oh ternyata latihan teater susah ya. Jadi itu pun tidak terbayang bahwa teater akan menjadi bagian dari hidup. Memang kamu kepikirannya apa kalau nggak teater? Dulu karena sebagai anak yang sering ditinggal kerja orang tuanya, dikasih nonton kartun. Zaman dulu ya ada Mickey Mouse, Donald Duck, Tom and Jerry. Nah, awal-awal pengen jadi cita-cita animator. Tapi pelan-pelan mulai baca komik, hobi gambar juga. Oh, pengen gambar komik kali ya. Itu pelan-pelan, tapi ya nggak tercapai juga ternyata. Dan di umur berapa waktu kamu udah terlibat di produksi dan juga main, yang kamu bilang ini hidup gue nih emang nih? Setelah berapa tahun? Kayaknya tahun 2007. Terus itu setiap tahun kita paling nggak ada pagelaran gede sekali atau 2 kali yang pentasnya 10 hari kan. Iya. Pentas 10 hari. Nah ini tiba-tiba ada pertunjukan namanya Si Jin Kui tahun 2010, tentang seorang jenderal dari dinasti Tang tahun 700-an, yang menyelamatkan dinasti Tang dari serangan Korea. Kolekok dulu orang bilangnya, negara Kolekok. Nah itu yang jadi Si Jin Kui-nya gua. Dan itu kayak, ini beneran gak sih? ini title karakter loh ini. Ini gimana Pak? Ya kamu coba aja, kamu kan bisa nyanyi nggak? Gitu pertanyaan. Ya bisa sih, nggak pernah nyanyi yang gimana-gimana, tapi kalau ngikutin nada sering gitu. Saat itu baru deh abis 10 kali manggung, setiap abis ini pertunjukan 5 jam durasinya. Terus penonton masih stay gitu setiap di 7.30 pulangnya 12.30 penonton. Gimana pemain pulangnya jam 1 kali habis makeup. Tapi penonton selalu ngasih applause di situ. 12.30 masih banyak yang stay. Yang anak-anak kecil juga ada gitu, masih stay ngajak fotoan sama si Jin Kui. Dan saat itu ya, oh iya juga ya. Ternyata bisa juga. Dan hari ke-10 emang baru berasa, oh iya tugas sudah dilaksanakan dengan baik. Kayaknya bisa nih hidup dari teater. Gak, kan kamu mungkin di antara anak-anak seumur kamu, bisa dibilang kamu terpapar dengan berbagai macam narasi, kisah-kisah yang positif dan yang negatif ya. Terus kaya banget gitu. Terus kan dalam banget cerita-cerita itu ya. Mempengaruhi pola pikir dong. Persepsi gitu. Kayaknya iya ya, nggak ada perbandingan. Tapi mungkin kalau teman-teman SD itu, waktu di SD udah lihat pertunjukan yang namanya opera kecoa. Untuk kelas 3 SD ini tentang para PSK, kaum trans, di mana mereka menjajakan dirinya untuk dipakai sama pejabat-pejabat, terus orang yang tinggal di kawasan kumuh dibakar rumahnya.
ya mungkin secara bawah sadar itu, oh ini kita ngomong tentang orang-orang yang di bawah ya, ini banyak yang diperlakukan dengan semena-mena oleh yang atas. Mungkin pelan-pelan mulai ngelihat hal-hal semacam itu, ketidakadilan sosial di sekitar. Tapi ya dari kacamata anak SD. Iya. Ya makin kesini juga makin tahu ketika teater koma dilarang pentas tahun 90-an. Iya. Oh, ini memang ada sebuah perjuangan dari teater koma nih untuk menyampaikan pesan-pesan sosial atau pesan-pesan yang ya bukan walaupun dibilang politis, tapi ini sebuah masalah nih buat Indonesia, ini harus disampaikan gitu. Mungkin itu sih selama perjalanan. Waktu dilarang ya, tahun 90-an itu ya. Kamu umur berapa ya enggak? 90-an berarti 11 ya. Tapi udah ngerasain sesuatu yang besar nggak? Lebih Ngeliat papa mama gitu kali. Lebih karena melihat proses latihan ya, mungkin karena udah latihan sekian lama mau pentas di stop. Iya. Itu kan hasil kerja keras yang ngelihat mama nangis, ngelihat papa mukanya cemberut. Bukan ya, pasti itu udah mau nangis juga, tapi lebih ada marahnya juga. Kok nggak adil sih, kan kita udah pentas, kita nggak ganggu siapa-siapa gitu lah, cuman ini pertunjukan seni gitu, bukan kayak ngajak orang turun ke jalan lempar-lempar batu kemana kan. Ya mungkin lebih harusnya nggak kayak gini nih, ada perasaan kayak gitu. Kalau kayak gitu ngerubah karakter kamu nggak sih? Lebih berani ngomong? Nggak tahu, karena memang dari awal cukup introvert. Jadi kadang-kadang aduh ribet nih kalau ngomong. Kadang-kadang suka agak menghindar dari hal-hal yang mengharuskan muncul di spotlight gitu. Iya. Makanya baru ikut teater umur 27. Tapi mungkin keberanian untuk mengatakan sesuatu lewat karya itu apa ya, ada inspirasi untuk menyatakan sesuatu lewat karya tanpa harus takut. Itu mungkin inspirasi dari mama dan papa dan teman-teman teater koma yang lain. Iya. Selama tahun 90 itu. Ada nggak cerita ya yang betul-betul memengaruhi kamu, sangat inspiratif? Karena lo pasti tahu lebih banyak daripada gue soal cerita-cerita itu kan, nggak? Nempel banget di kepala kamu. Apa ya? Mungkin ada masa ketika si teater koma berkali-kali dilarang pentas. Mungkin tiba-tiba tahun 90 itu ada 3 kali dilarang pentas. Si bokap tuh kayak memutuskan, gue capek nih bikin teater, berhenti aja deh. Sempet gitu. Sempet kayak pemerintahnya, ya maksudnya kita ditekan nih, nggak bisa berkarya nih, berhenti aja deh. Terus tiba-tiba dia bikin naskah lagi, ya pentas lagi. Kenapa sih Pak? Ya ternyata kangen juga sama panggung ya. Gak bisa lepas. Gitu, iya. Itu berasa sih. Jadi di pandemi juga ketika kita hampir pentas Maret 2022, 2020, yeah. 2020 mundur sampai akhirnya ke Maret 2022. Gitu kan, selama masa itu kan kita bingung mau ngapain sih, nggak bisa main di panggung. Ya udah, rumah itu kan ada sanggar lumayan lah luas, paling nggak tempat kita latihan untuk pertunjukan teater itu dirubah aja jadi studio kecil. Kita bisa bikin hashtag pentas di sanggar gitu. Iya. Dan itu lumayan gitu, maksudnya sampai bokap tuh akhirnya bikin monolog juga. Itu mungkin bisa dibilang pertunjukan terakhir bokap itu monolog, judulnya Pulang, kita taruh di YouTube dengan judulnya Pulang. Nggak berapa lama terus beliau pulang. Iya, itu kayak ada hint gitu nggak sih perasaan? Ada. Kamu nangkep itu nggak? Oke tuh bokap tuh tahun ini ya, tahun 2023 ya, Januari 2023 itu pulang. Beliau waktu itu umurnya berapa ya?
eh, hampir 74. Oke. 6 Juni harusnya dia 74. Ada firasat nggak? Cuman waktu itu aneh aja kenapa milih judul Pulang. Menarik karena bokap nyokap tuh lolos dari COVID gitu ya, walaupun pernah positif, nyokap pernah masuk rumah sakit segala macam, semuanya balik pulang sehat-sehat. Ini generasi yang melewati COVID dengan kurang lebih selamat lah. Tiba-tiba bikin naskah judulnya Pulang. Ya sedikit bertanya-tanya sih, tapi belum sampai ke kenapa sih. Cuman kayak ya tapi ini kan monolog doang, ini kan naskah drama pertunjukan. Logik. Secara logik tuh ya udah. Itu belum ada tanda-tanda bahwa 2023 beliau pulang, tapi setelah 20 Januari 2023 baru deh. Oh iya ya, ini udah ada clue-cluenya, udah berderet nih gitu. Kehilangan banget dong ya. Walaupun bokap udah pergi lama ya, berapa bulan gitu. Iya sih, memang buat secara pribadi, secara kita keluarga, dan dekat sekali kan hubunganmu. Memang akhirnya sesudah adik-adik keluar dari rumah, karena cuma gua doang yang punya anak, ya udah sini aja sama mama papa, ya udah. Emang akhirnya yang ngurus di rumah juga kita, aku dan istri. Emang masang internet buat Zoom atau apapun, ya udah kita yang ngurusin kayak gitu ya. Kemana-mana cerita tentang cucu juga, nih si anakku tadi gini. Ngomong soal karya orang lain, ngomong soal pementasan orang lain, ya curhat hal-hal macem-macem sih. Iya. Kayak ada salah satu tiang yang hilang gak sih kepergian bokap di hatimu? Iya, sampai sempat mimpiin juga ketika bokap pulang itu, sempat berapa hari pas 40 harian 40 harian mimpiin. Terus ya teman-teman bilang udah bilang aja teater koma aman kok, nih masih ada teman-teman, kita lanjut, tetap koma. Habis itu kayaknya mungkin kegelisahan dari beliau bisa sedikit ditenangkan karena nggak mimpi lagi nih. belum mimpi lagi, kecuali kalau ada sesuatu. Mimpi itu cuma muncul aja atau ada aksi tertentu atau perkataan? Kemarin cuman lucu aja sih mimpinya. Biasanya kita kalau mau pertunjukan itu ada briefing lah. Misalnya kita pentas 7.30, kita 6.30 ada briefing dulu. Ngobrolin soal, kalau misalnya kita pentas agak lama, ngobrolin pentas kemarin, apa yang harus dikoreksi segala macam. Terus kadang-kadang ya di situ bokap sangat sering memberi kata-kata penyemangat supaya teman-teman tetap percaya bahwa yang dilakuin ini, pertunjukan ini bagus, pertunjukan ini punya makna, pertunjukan ini punya pesan. Tuh kadang-kadang ada temen yang, gue rindu nih kalau bokap nggak marah-marah nih, harus dibikin marah kali ya. Gue kalau bokap nggak marah gue nggak semangat nih. Ya gimana sih lo? Lo dong gantiin marah-marah, nggak bisa ya? Susah juga nih marah-marah. Mesti belajar acting marah-marah nih di depan cermin. Merasa ada regrets nggak? Regrets mungkin kalau dari segi misalnya berkarya, kan bokap selalu menantang, kamu bikin naskah dong, terus dipentasin, terus kamu sutradaranya. Memang yang terakhir 2019 itu naskahnya bokap, sutradaranya gua. Udah itu paling enggak udah 2 kali lah nyutradain di teater koma, pentas gede gitu, di panggung besar, ditonton penonton banyak gitu. Ya regretsnya ya belum sempat mentasin naskah karya sendiri sebelum ngasih lihat bokap gitu. Dan ya mungkin kalau dari segi sebagai anak kayak ngajak jalan-jalan kemana gitu, mungkin belum pernah ngajak jalan kemana nih, kayak gitu sih. Oke. Kalau
mama sama bokap ya pasti suka ngasih ini enggak standar dan menantang terus, gak gini gak gini gak gitu. Kalau secara apa ya? Kalau sebagai anak mungkin tidak terlalu dipaksa kamu nilainya harus gini dari dulu sih enggak sih. Memang mereka tergolong santai lah ya sebagai orang tua kalau untuk prestasi akademis. Tapi ya ketika sebagai manusia kadang-kadang, oh kamu harusnya lebih gini dong. Misalnya kamu jadi kemarin waktu nyutradarain, harusnya kamu ngomongnya gini-gini dong. Misalnya kamu lebih memuji pemain-pemain kamu dong. Kamu juga lebih banyak tegas aja kamu maunya kayak apa. Terus ya kadang-kadang kalau sebagai aktor selalu diberikan apa ya, tantangan pemeranan yang kayaknya makin lama makin banyak nih. Ini kok ada dialog panjang, habis itu nyanyi, habis itu adegannya bisa sejam, kalau diakumulasi bisa 2 jam tampil di panggung, sementara yang lain keluar masuk nih paling lama di panggung sendiri. Ya nggak berasa sih, tapi kalau dilihat ke belakang lama-lama berasa bahwa oh tiap saat selalu ada tahapan-tahapan tantangan yang mungkin nggak disadari karena kadang-kadang kita ngelakuinnya juga step by step, jadi nggak berasa bahwa itu susah banget gitu karena hari ke hari oh makin lama makin gampang. Tapi setelah nengok ke belakang, oh ya udah jalan cukup jauh juga ya sekarang. Ya kalau kita flashback gitu kan, kita lihat secara reflektif tentang perjalanan, ternyata banyak yang udah dikerjain ya gak? Yang paling galak sih bokap atau nyokap untuk personal development kamu di teater? Kalau untuk teater koma memang nyokap itu cukup galak, sering cerewet soal mulai dari yang ini siapa yang buang sampah di sini, ini asbak isinya abu rokok, buang tempat sampah gitu, sampai ke cara bermain dan segala macam, karena bukan sebagai sutradara ya, sebagai rekan aktor gitu ya. Tapi kalau untuk hal kreatif memang mungkin itu kewajiban bokap sebagai sutradara ya, itu kalau beliau marah itu semua diem semua diem sampai ya udah, kita ada orang lagi ngomong serius nih, misalnya bokap lagi ngomong serius, tahu-tahu ada bunyi HP aja, waduh semua langsung aduh kenapa nggak di silent. Udah habis itu siapa yang nyalain HP, orang lagi ngomongin pertunjukan. Padahal kasihan yang HP-nya nyala teman yang ngurus tiket sebetulnya. Tapi ya untuk masalah kreatif, kalau ada yang salah, misalnya nama tokoh dimainin gitu, misalnya dia harusnya Jack tapi bilangnya John gitu atau apa, itu kan pengaruh ke naskah sebetulnya. Itu tanggung jawab pemain, harusnya yang bener ini nama pemainnya, nama tokoh jangan dirubah-rubah. Kayak cuman untuk lucu-lucuan atau apa, jangan, bukan itu yang kita cari di teater. Ini kan banyak orang ya gak takut tampil kan. Kebanyakan orang Indonesia, bahkan level yang paling tinggi sekalipun, kalau suruh tampil, khususnya bukan berteater tapi tampil bicara di depan publik, itu kan banyak takutnya, banyak stresnya, banyak keribetan yang ada di kepala mereka. Terus orang-orang yang sudah terbiasa tampil masih juga kadang-kadang ngalamin situasi-situasi itu gitu. Bahkan superstar sekalipun kalau mau manggung juga masih nervous. Kamu handle-nya gimana sih, enggak? Kadang-kadang berbeda-beda sih, tiap lakon aja. Misalnya ada yang butuh
kostum yang agak ribet gitu, mungkin gerak-gerakin kostum itu. Kadang-kadang ada momen-momen dimana gue duduk aja gitu, konsentrasi, inget-inget dialog apa aja sih. Jangan terlalu serius nginget dialog. Kadang-kadang kalau terlalu serius nginget dialog bisa lupa malah. Jadi itu antara balancing act antara ini gue butuh bergerak nih sebelum masuk panggung nih. Mungkin itu bisa meredakan ketegangan juga sih kadang-kadang. Kalau bokap dulu kita punya tradisi kalau sebelum pentas kita ada gong 1 kan. Gong 1 itu 15 menit sebelum pertunjukan. Habis itu gong 2 5 menit sebelum pertunjukan, gong 3 pertunjukan jalan. Nah, setiap gong 1 kita biasanya akan tos di belakang panggung. Bokap tuh tos kemana-mana. Kadang-kadang ada yang tangannya dingin, bokap tahu ada yang tangannya dingin, ada yang tangannya anget. Ya, kadang-kadang yang tangannya dingin mungkin berasa kali ya dia tegang banget nih kayaknya nih. Tapi itu tradisi tos di teater koma juga menjadi sesuatu yang menyenangkan juga, kayak berbagi beban. Ini kan teman-teman yang sama-sama mau bakal tampil, kita berbagi apa ya, kita tahu yang akan kita hadapi di panggung tuh kayak gitu. Jadi ada temen sharing beban itu cukup membantu juga. Kalau kamu sendiri selain duduk atau kalau kostumnya ribet kamu bergerak-gerak, tapi secara mental ada nggak sesuatu yang kamu omongin? Karena kan ini kan ada lakon, ada peran, terus kemahirannya udah nggak usah ditanyakan lah ya, udah tahu, dan udah latihan. Tapi secara mental ada nggak sih kayak persiapan khusus gitu? Nggak kayak sesuatu yang lo omongin di kepala lo? Apalagi ada ekspektasi tertentu ya, ekspektasi bokap nyokap, penonton, publik, gitu kan. Sebenarnya kalau gue jadi lo ya, itu kan kalau dipikirin secara mental gila sih, pressure banget. Nggak tahu, mungkin karena justru di pinggir panggung, di luar panggung itu kita merasa tegang. Itu justru area yang asing gitu buat kita. Ketika masuk panggung malah aku kenal tempat ini justru area nyaman buat gua gitu. Mungkin justru itu kayak di dalam otak kita kayak aduh pengen buru-buru masuk nih. Pengen melakukan tugas. Pengen main, pengen ditonton orang juga. Mungkin itu bikin tenang juga sih sebetulnya. Jadi dalam pikiran tuh cuman dalam pikiran kita ngulang-ngulang, mungkin kalau gue siap mungkin lebih kayak gue siap udah latihan tadi sebelum kita briefing juga ada latihan kecil, latihan entah lagu atau koreo atau apapun tadi jam 5 gitu, pokoknya udah sih udah persiapan udah beres nih persiapan, jadi gue udah siap tinggal check and recheck. Oke. Secara mental baju, sepatu, topi, kalau ada senjata atau yang dipegang, udah semua udah ada. Coba cek lagi. Oke. Jadi lebih kayak punya kesadaran bahwa preparation semua udah beres, terus ada ngomong ke diri sendiri ya, siap gitu ya. Iya. Gue siap gitu ya. Iya. Gimana caranya orang yang introvert kayak lo nggak, dengan ekspektasi yang macam-macam, bisa tampil seperti orang ekstrovert? Banyak nih orang-orang introvert nih yang dengerin kita, yang selalu merasa ciut kalau harus tampil, terutama tampil bicara ya. Ada tips nggak sih? Ya paling rahasia paling gede itu adalah latihan ya. Latihan bagaimanapun juga. Ketika gue belum masuk teater juga gak merasa gue gak bisa deh kayaknya kayak begitu. Kayaknya yang di panggung itu hebat banget kayaknya ngelihatnya. Tapi ternyata memang rahasianya adalah latihan entah itu pada saat latihan bersama kelompok untuk pementasan, atau ya latihan sendiri sebelum latihan sama kelompok.
Itu yang bikin lebih nyaman gitu. Itu bagian dari preparation sebetulnya. Jadi mengatasi kegugupan, rasa takut itu yang bagaimanapun juga latihan. Dan yang orang lupa bukan cuma latihan mengulang-ulang, tapi evaluasi. Ini udah bener belum ya yang gue lakuin? Ini udah bener. Itu tahapan preparation yang sangat penting sebetulnya sebelum masuk ke panggung, atau bahkan untuk mulai latihan teater pun udah bener nggak ya ini dialog atau gerak atau apapun. Karena sudah sekian kali latihan, tetap dievaluasi lagi, entah evaluasi sendiri atau evaluasi sama teman-teman kelompok atau sama sutradara. Iya ya, jadi latihan dan evaluasi tuh jadi kuat banget ya. Nah, membuat kita jadi lebih yakin, lebih pede ya enggak? Iya, itu ada pemetaan perjalanan kita lah. Paling enggak kita udah nggak salah jalan misalnya kan. Iya. Kita udah jalan 3 langkah, udah bener nggak ya? Evaluasi lagi, lihat belakang, oh iya, oke, maju lagi. Udah bener belum ya? Maju lagi. Suka nggak muncul tiba-tiba, kan namanya perasaan bisa nggak menentu ya, tergantung hormon gitu. Ada kadang-kadang ada nggak sih kayak self doubt, kayak ragu-ragu, gue bisa nggak ya? Yeah. Terus gimana ngatasinnya? Cukup sering sih itu. Cukup sering banget. Cukup sering, oke. Kadang-kadang aduh malas latihan nih, bakal jelek nih, belum bagus nih ya. Tapi kadang-kadang akhirnya menyeret diri sendiri untuk datang latihan sih, walaupun ada dukungan juga dari kadang-kadang dari istri, ayo cepetan kamu latihan, itu udah ditungguin, nah, kayak gitu-gitu. Ya tapi dari diri sendiri lagi harus, ya bagaimanapun juga harus tetap datang ke tempat latihan, harus latihan, mulai ngafal dialog, koreografi, nyanyian. Memang latihan bertahun-tahun itu cukup memberi memberi keakraban bahwa kita pasti akan tambah bagus. Walaupun hari ini sedang merasa jelek banget, ya tapi dari hasil latihan selama ini, dari yang lakon-lakon yang sudah dijalani, memang makin hari pasti akan ada penemuan baru, ada masukan-masukan dari teman-teman, dari sutradara, dari orang yang nonton, kebetulan datang nonton latihan hari itu gitu, teman-teman teater koma yang nggak ikut produksi. Kadang-kadang, oh mas, kayaknya lebih bagus kalau lo gini mas. Oh iya juga ya. Ya itu sih, rasa percaya bahwa proses itu memang penting dan akan membuat kita bertambah baik dalam hal yang kita lakukan. Dan membuka diri menerima input berarti juga dong, enggak ya? Iya betul. Kadang-kadang kan ada yang enggak, gue lebih nyaman kalau gue gini-gini. Iya. Kalau gue lebih milih kayaknya, oh nih orang ngomong-ngomong apa sih? Oh ya, oke, masukannya kayak gitu. Bisa gue coba di latihan atau gue latih sendiri. Kalau rasanya enak, oh iya juga ya. Iya. Evaluasi terus open minded. Iya. Terhadap input ya. Iya. Yang datang dari manapun. Sebisa mungkin, karena ya acting itu, seni pertunjukan itu kan sangat ini ya, tiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk, ya misalnya peran A kalau dimainin sama si A belum tentu sama yang kalau si B yang mainin. Jadi ya kita coba terima aja semuanya, terbuka aja. Kalau bokap bilang jadi gelas kosong lah. Gelas kosong. Kalau gelas penuh kan diisi airnya tumpah semua. Jadi kita harus terima itu, air itu kita tampung lah. Iya, analogi yang sangat bagus. Si gelas kosong itu kan untuk bikin kita belajar terus kan, nggak? Ada nggak peran yang paling challenging buat lo? Sampai lo nggak bisa meragukan diri sendiri ya? Sampai gila nih, gue nih yang harus jalanin gitu. Paling menantang. Sejauh ini sih peran Sri Kandi itu sih sebetulnya. Harus jadi wanita, jadi perempuan.
Terus kita nonton yang pagelaran wayang orang, lihat ada memang mas siapa jadi Sri Kandi gitu. Oh kayak gitu ya, aduh bagus banget sih nih. Gue bisa kayak dia kayak. Karena dikasih lihat standarnya yang aduh tinggi banget kayak standar. Terus yang dipertunjukkan sebelumnya juga ada almarhum Om Ohan Adiputra yang jadi Sri Kandinya. Terus sekarang jadi pas Semar Gugat tahun 94 jadi Sri Kandi, Semar Gugat tahun 2016 dia co-sutradara. Dia juga mainnya bagus banget. Aduh, gimana ya. Tapi untung dibantu dia juga gitu. Om Ohan almarhum banyak memberikan masukan. Ini kayak gini aja, Reng. Kan gue dipanggilnya Reng gitu kan, Rangga. Bokap manggilnya Reng, semua orang akhirnya teater kamu manggilnya Reng. Ya udah gini aja, Reng. Kan fisik lo beda juga sama gue. Dia nggak setinggi gue gitu, jadi ya udah gerakan-gerakan ini, terus ada koreografer Pak Desentot gitu ngasih gerakan-gerakan yang Pak Desentot dan Pak De Joko adiknya itu ngasih gerakan tari yang gimana biar bisa lembut. Membanding-bandingkan kan nggak enak ya. Kayak lo lihat standar yang bagus, terus kita ngeliat ke dalam diri kita. Gimana bisa berhenti untuk tidak membandingkan sementara show must go on? Mungkin ketika kita mulai nyaman dengan apa yang kita lakukan ya. Kalau ngelihat yang yang itu, aduh, gue nggak yakin nih gue bisa kayak gitu. Iya. Tapi emang harus disadari juga bahwa kita beda kan. Kita beda. Kalau untuk acting memang tiap orang bentuk badan beda, warna suara beda. Geraknya juga mungkin beda. Jadi coba nyari yang terbagus yang bisa kita lakukan sih. Pada akhirnya kita coba itu dulu. Kalau bisa sampai ke yang standar yang lebih bagus lagi, melebihi itu malah oke. Tapi paling enggak kita bisa menyamai level orang yang melakukan itu sebelumnya, tapi tidak dengan cara yang sama juga tidak masalah. Iya. Ada juga ya kalau aktor kadang-kadang misalnya kita pentas ulang nih, pemainnya ganti semua. Kita nonton video pementasan yang sebelumnya. Ada juga yang bisa copy paste cara bermain aktor yang sebelumnya. Itu bisa dengan bagus karena memang ya kalau orang bilang if it ain't broke don't fix it gitu. Ya kadang-kadang cara bermain itu juga bisa. Tapi lebih menyenangkan kalau kita mencari ada cara lain, mungkin cara lain melakukannya bisa. Tapi ada juga memang poin-poin penting yang kita jangan rubah cara actingnya atau cara ucapannya, timing pengucapannya udah pas nih. Jangan tiba-tiba harus langsung ngomong, tiba-tiba milih untuk nggak langsung ngomong gitu. Itu bisa sutradara bisa ngeliat harusnya langsung ngomong. Ini emosinya keputus nih kalau nggak ngomong langsung gitu. Keputusan-keputusan acting itu ya emang membantu kita untuk merasa lebih nyaman dengan pilihan-pilihan yang kita lakukan. Jadi ada mindset gue beda dan eksploratif gitu ya, untuk menghilangkan perasaan membandingkan dengan orang lain yang lebih superior daripada kita gitu ya, enggak? Iya, kayaknya emang karena itu berarti orang ini kayaknya udah mencapai puncak kemungkinan yang dia bisa gitu. Sementara kita bukan nggak harus selalu menjadi seperti itu. Berarti betul. Kemungkinan buat kita lebih luas lagi malah. Karena kita masih di sini, kita bisa kemana-mana. Iya. Iya. Lo pernah ini nggak sih melakukan fatal gitu, tindakan fatal di atas panggung lagi pentas? Ada awal banget main tahun 2007 lagi acting nyisir rambut, terlalu fokus nyisir rambut tiba-tiba lupa mesti ngomong dialog apa gitu. Oke. Loh, untung ada teman-teman, untung itu dialog yang dimana ada teman-teman di sekitar adegannya, ada banyak teman bisa nyambung. Mereka bisa mancing. Kok lupa ya? Di pinggir panggung udah, kok bisa lupa ya, udah latihan. Tapi itu emang kalau masih awal-awal kadang-kadang ngeliatin penonton, kadang-kadang masih nggak percaya, gue di panggung ya ini ya.
banyak hal yang diproses. Ketika makin lama manggung, hal itu bisa diredam lah paling enggak. Kadang-kadang masih ngeliat, wah ada penonton yang pakai HP, ada penonton yang pakai flash motonya atau apa, ada bayi nangis di situ. Kadang-kadang sensasi itu kadang-kadang agak susah ketika masih baru manggung gitu. Iya, sekarang udah punya pattern gitu kan ya. Sekarang nih kalau dilihat kan bokap udah nggak ada kan, jadi kan semuanya tuh ada di pundak lo kan, nggak? Ya kurang lebih, walaupun di teater kamu masih ada senior yang lain, tapi ya udah Mas Rangga nanti kalau nyutradain ya gayanya Mas Rangga gitu, semua kan bilang begitu. Oh iya, yang penting tuh teater koma kalau mentasin sesuatu pasti ada pesannya, pasti ada sesuatu yang mau disampaikan kepada penonton, kepada masyarakat luas. Itu aja, jangan lupa itu aja. Tapi sebagai sutradara ya udah, Mas Rangga ya Mas Rangga, Mas Nano ya Mas Nano gitu, bokap ya bokap. Iya. Jadi itu yang bikin lo tambah nyaman ya? Iya, kurang lebih. Jadi kembali lagi eksploratif itu, kemungkinan eksplorasi sebagai orang yang belum mencapai ke titik puncak yang dianggap orang sebagai puncak, ya berarti kita bisa menjelajah kemana-mana. Kita bisa cari gunung lain mungkin untuk didaki. Jadi berarti kalau dari ngobrol-ngobrol kita ini bisa dibilang lo berhasil dong ya keluar dari bayang-bayang bokap gitu dan nyokap, karena nggak mikirin, karena step by step proses itu. Iya mungkin ya, nggak pernah ngepikir kayak gitu sih. Kadang-kadang merasa nggak pernah keluar dari bayang-bayang bokap karena lagian juga dikasih nama panggungnya Rangga Rianti Harno. Kenapa bukan Rangga Buana? Walaupun di sosmed juga pakainya Rangga Buana gitu, tapi kalau pertunjukan apapun ya pakai Rangga Rianti Harno. Kalau di dunia seni pertunjukan pakai Rangga Rianti Harno. Ya sebagai ini aja sih, akhirnya bukan keluar dari bayang-bayang tapi lebih kepada tribute, karena mereka yang mengenalkan gue ke dunia ini. Belum tentu orang lain bisa sampai di titik ini juga. Iya. Jadi itu adalah mindset yang lo punya kan, yang membuat lo bisa survive. Iya. Iya kan? Jadi penting banget punya mindset. Kalau ambisi masih banyak dong yang pengen dikerjain kan, enggak? Ambisi ya banyak sih, maksudnya kayak bikin naskah sendiri untuk dipentasin, disutradarai sendiri. Teater Koma pernah manggung dari 1 Maret sampai 31 Maret. Itu 27 hari sih, karena hari Seninnya libur. Wah, kita bisa lagi gak ya Teater Koma bikin pertunjukan selama sebulan itu, atau mungkin jangan kita bisa bikin 2 bulan. Ya hal-hal kayak gitu sih. Jadi ada milestone yang udah dicapai di Teater Koma, kita bisa ngelampaui itu gak ya? Gak. Masyarakat Indonesia udah apresiatif dong terhadap seni pentas, pertunjukan, teater. Menurut lo udah sampai di mana level kita? Atau orangnya dia lagi? Nggak tahu juga deh. Belakangan ini kan memang ada beberapa entah entitas atau kelompok atau yayasan yang tiba-tiba bikin pertunjukan dan ada orang yang nonton dan itu rame gitu ya. Dan komunitasnya kadang-kadang berbeda-beda. Komunitas yang ini nonton yang pertunjukan yang itu, komunitas yang ini nonton pertunjukan yang itu. Kalau Teater Koma dari selama 46 tahun perjalanan ini, kita bisa pentas 10 hari 6.000 penonton. Kalau dari penduduk Jakarta yang 8 juta, 10 juta ini, perjuangan masih jauh sih sebetulnya. Udah mulai banyak yang perhatian, entah karena medsos atau apapun ya. Tapi untuk orang datang ke gedung pertunjukan, ya tadi baru ngobrol sama kenalan juga soal pengaruh dari media sosial, orang jadi lebih gampang untuk mengakses hiburan, yang namanya hiburan. Sementara kadang-kadang teater pun juga tidak hanya sekadar menghibur, tapi ada entah ada pesan sosialnya, entah ada komentar
sosialnya atau keinginan untuk mengajak penonton berpikir itu jadi sesuatu yang mungkin bukan menakutkan, sesuatu yang orang tidak terlalu punya waktu untuk berpikir tentang hal-hal di luar kehidupan mereka sendiri gitu. Ya, jadi masih ada kesan, masih ada rasa di gua tuh bahwa perjuangan belum selesai, belum sampai ke titik di mana gua bisa bilang, wah, orang Indonesia, orang Jakarta udah sangat apresiatif banget sama teater. Belum ada perasaan itu. Karena juga kondisi kita juga infrastrukturnya belum ini, siapa yang ngedukung, pemerintah ngedukung atau enggak, Pemda ngedukung atau enggak, itu belum terasa gitu, hal-hal seperti itu. Sehingga orang juga nggak tahu kalau mau nonton pertunjukan di mana sih, gedung pertunjukan ada di mana aja. Itu juga kita juga bisa dibilang darurat gedung pertunjukan juga bisa, karena gedung pertunjukan cuma sedikit, yang mau make banyak. Jadi perjuangan masih panjang untuk teater. Oke, gue mau nanya 3 pertanyaan. Siapa role modelmu? Ya, bokap nyokap sih jadinya. Oke. 3 komponen penting dalam berkomunikasi. Kejujuran, keberanian, satu lagi apa ya? Keterbukaan mungkin. Kata-kata yang merubah hidupmu. Teater. Teater. Thank you nggak?